Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat malam dan selamat pagi ya, dan selamat sejahtera untuk kita semua. Baik, kita akan mulai langsung ya mengenai kecerdasan buatan ya. Saya akan sharing screen. Oke ya. Nah, intinya untuk materi yang ini ya, adapun kita harus melihat basis pengetahuan, ya, representasi pengetahuan, ya, penggunaan pengetahuan dan klasifikasi kategori ya. Ya, baru representasi logika. Nah, kemarin kan udah kita bahas definisinya ya. Definisinya terus. Nah, kita udah bahas tentang definisinya ya. Kemudian di sini mahasiswa ya memahami filsuf kecerdasan buatan. Ya, tentang mengenai filsuf kecerdasan buatan. Kemudian bagaimana menerapkan beberapa metode kecerdasan komputasional. Kalau cerita dengan komputasional berarti perhitungan ya, perhitungan. Ya, bagaimana kita bekerja secara individu maupun kelompok ya, maupun kelompok. Individu maupun kelompok. Oke. Kita perlu. Oke. Oke. Nah, kemudian basis pengetahuan ya, di situ ada input ya, kemudian ada knowledge base, berarti ada dasar pengetahuan ya, inference mekanisme ya, di situ berarti ada mekanisme rules ya, untuk pengaturan outputnya itu apa nantinya. Nah, langkah pertama untuk membangun kecerdasan buatan adalah bagaimana membangun suatu knowledge base. Nah, ini udah ya, di situ nanti kita pun harus tahu ya, knowledge engineering dan knowledge representation ya, di situ harus jelas ya, proses mengoleksi ya dan mengorganisir pengetahuan. Kemudian bagaimana pengetahuan direpresentasikan dalam sebuah basis data. Ya, jadi kita harus mengumpulkan data-data ya, tapi harus terorganisir ya, harus tahu datanya itu valid enggak. Nah, di sini ada RP ya. RP ini udah jelas ya, bagaimana RP ini ya menangkap sifat-sifat penting ya, problema, dan membuat sifat tersebut dapat diakses oleh prosedur dan permasalahan. Jadi intinya ya, kita harus melihat juga nggak semua bisa direpresentasi ya, tidak semua bisa direpresentasikan. Kemudian dapat diprogram karakteristik RP. RP ini kan panjang dari representasi pengetahuan. Dapat diprogramkan, dapat dimanfaatkan untuk penalaran, menggambarkan kesimpulan dan fungsi kecerdasan. Jadi dia representasi pengetahuan ini yang bisa diukur intinya. Kalau nggak bisa diukur, nggak bisa diprogram lah. Ya. Jadi misalnya jika miskin ya nilainya berapa, ya jika sangat miskin nilainya berapa, ya jadi dia direpresentasikan ke pengetahuan, ya berdasarkan ya ini penalaran. Oke, di sini ada objek pengetahuan itu sendiri ya, event ya, kejadian-kejadian dalam dunia nyata dan hubungannya, performa
bagaimana melakukan suatu tugas tertentu ya. Meta knowledge ya, pengetahuan tentang pengetahuan yang didemonstrasikan. Nah, ini apanya? Teorinya ya. Penggunaan pengetahuan ya, di situ kamu bisa baca ya. Ini ada acquisition ya, mengintegrasikan informasi baru ke dalam pengetahuan sistem ya. Ada 2 level, menyusun fakta ke dalam database, pembuatan fungsi untuk integrasi dengan cara belajar dan adaptasi terlebih dahulu. Ya mungkin kalian baca seperti ini ya, mungkin kalau belum ada pengalaman dalam membuat program seperti sistem pakar, seperti SPK ini masih bingung ya. Ya, habis itu belum mengerjakan studi kasus ya secara teoritis mungkin masih bingung ya. Aplikatifnya ini kemana ya. Pasti seperti itu. Yang penting kamu baca dulu ya. Intinya tahu step by step-nya ya. Kemudian ada retrieval ya, mengingat kembali penyusunan ulang pengetahuan berdasarkan hubungan pengetahuan terhadap masalah. Ada linking, ada lumping ya. Di sini mengekstrak informasi baru tersebut. ini bahasa-bahasa apanya ya? Bahasa-bahasa sainsnya. Ya, ini kalau mengelompokkan hasil ekstraksi pengetahuan baru terhadap ke dalam struktur lebih besar seperti yang dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah, ini biasanya nanti kamu kenal namanya klaster. Ya. Nah, ini ada reasoning ya, pengetahuan digunakan untuk menalar suatu permasalahan. Di situ ada menggunakan logika proporsional dan menggunakan aturan produksi ya, atau Ibden. Analogical reasoning ya, sangat sulit. Jadi ini ada yang nanti menggunakan dalam artian penalaran masalah itu ada 3 ya. Ada formal reasoning ya, menggunakan logika proporsional. Ini nanti ke matematika nih. Menggunakan ini yang paling gampang ya. Aturan produksi, Ibden ya. Kemudian analogical reasoning ini sangat sulit. Ya. Jadi ini tergantung studi kasusnya gitu. Sebenarnya kok kita belajar topik-topik ya seperti ini ya, untuk mengerjakan tugas akhir atau apa itu ya kita lebih ngerti, oh ini seperti ini ya. Oh, tipe penelitian saya seperti ini ya. Jadi bisa diselesaikan menggunakan procedural reasoning ya kan, seperti itu. Nah, jika suatu permasalahan dideskripsikan dengan menggunakan representatif yang tepat, maka dapat dipastikan bahwa permasalahan tersebut dapat diselesaikan. Ya, jadi kalau ada masalah nggak bisa dideskripsikan, nggak bisa diukur, nggak bisa diukur secara numerik, ya representasinya nggak bisa, berarti nggak tepat representasinya. Ya, jadi permasalahan itu pasti nggak bisa diselesaikan. Jadi makanya kalau riset tuh ya kita tengok dulu problemnya apa, ada nggak data-data knowledge pengetahuannya yang mendukung untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kalau sudah ada, ya kan, bagaimana cara mempresentasikan atau cara mempresentatifkan ya ke numerik. Misal tadi ya mendapat bantuan misalnya, ya kan, itu orang miskin misalnya kan, miskin di sini kayak mana? Apakah dia nggak punya rumah, ya kan? Apakah dia rumah nyewa? Kemudian atau penghasilannya kayak mana? Atau anaknya ada berapa? Kemudian ataukah umurnya sudah ujur tapi nggak ditanggung anaknya, itu harus jelas representatifnya. Semua harus dikasih nilai, ya. Jadi seperti itu kita dalam artian penalaran ini ya makanya ada nanti keilmuan social mining ya. Jadi dia walaupun orang komputer tapi basisnya mining itu kan tambang ya dalam artiannya. Ya, berarti dia menambang data secara sosial, berarti mengambil aspek-aspek sosial yang dipresentasikan ke dalam itu tadi matematis. Ya matematika juga. Ini ujung-ujungnya matematika. Ujung-ujungnya matematika, baru cerita coding di sini. Ya, jadi makanya kalau misalnya kamu ngambil kecerdasan buatan, sudah pasti ya kamu
harus ke matematika. Walaupun kamu jago coding, kamu pun harus melakukan research juga. Beda sama membangun sistem informasi. Ya, sistem informasi dia nggak terlalu menggunakan metode. Ya, kalau misalnya hanya bentuk input, ya proses outputnya, proses di sini dia hanya dokumen berjalan aja. Tapi kalau di kecerdasan buatan ini, ya seperti ini, kita harus cari masalah. Ya bukan berarti kita nggak ada masalah, kita ribut-ribut, ya nggak seperti itu. Ya kita observasi lah ke lapangan, ya kira-kira apa yang dibutuhkan mereka, ya kita catat, ya kan, apa yang menjadi masalah kita catat, kira-kira bisa nggak masalah-masalah tersebut secara sosial atau secara apa bisa diselesaikan melalui apa ya, keilmuan kita atau menggunakan AI, ya, kecerdasan buatan. Nah itu pikirkan ya. Oke. Klasifikasi kategori ya. Nah, di situ ada kategori RP ya, menurut Milovolus. Ya, ini bisa kamu baca, ada logika, prosedural, masalah, network, struktur. Ya, jadi nanti kalau yang bagian network ini ini bagian grab tree, ini agak-agak lumayan nih pembahasannya. Nanti ada juga yang pakai prolog. Makanya bahasa-bahasa di awal tuh ya bahasa prolog, logika ya. Dimanapun logika ya, mau kamu ujian tes apapun pun pakai logika, pakai penalaran ya. Kemudian situ ada prosedural ya, menggambarkan prosedural sebagai kumpulan instruksi ya untuk apa ini? Untuk mencari masalah digunakan dengan pemrograman if then else. Jadi ini kamu jelas. Oh, aku mau riset nih, misalnya memecahkan masalah gitu kan, tapi pakai representatif prosedural. Nanti kamu jelas. Yang pakai representatif prosedural metodenya apa? Itu jelas nanti. Ya. Nah, kemudian prosedural dibuat dalam prosedur-prosedur. Nah, memang ya seperti inilah. Kemudian di situ ada, kamu bisa baca ya, ada ini macam apa juga nih? Ya, macam paragraf. Juga deduktif, induktif ya kan. Nah, proses penalarannya memang seperti itu ya. Ada deduktif, ada induktif ya di sini. Ada umum, khusus, dan khusus umum ya. Jadi konsep-konsepnya itu ya untuk mempelajari AI ya. Bukan berarti kamu udah bisa buat alat seperti ini ya. Semua itu berproses ya, tujuannya apa, bisa nggak dinalar. Dinalar manusia dulu. Kalau nalar manusia udah nyampe, nah baru bisa kita mentransferkan ke alat atau ke aplikasi. Caranya itu tadi langkah-langkahnya. Apakah kita menggunakan reasoning yang seperti apa? Nah, seperti itu. Jadi kalau memang nggak jelas tahu nanti ya, ini saya pernah baca buku ini ya, Sri Kusuma Dewi ini ya. Nanti bisa kamu apa? Ini dari Jogja ya. Jadi banyak seperti ya pembahasan sebelumnya saya lihat nggak terlalu apa ya. Mahasiswa tahu-tahu bisa membuat ini tapi nggak tahu asal usulnya kayak mana. Asal usul program itu kayak mana, asal usul pengambilan datanya jelas. Ya, jadi udah di luar nalar dia, padahal yang ditulis dia itu bagus, cuma ditanya tak tahu. Nah, itu susah, makanya sebelum ini terjadi itu ya, makanya kita harus lebih banyak lagi membaca. Input, premis dan outputnya kesimpulan. Ya ini sama nih kalau misalnya kamu ujian apapun, manapun ya, ujian kedinasan, pastinya soal ini pun ada juga ya premis ya, ada pernyataan premis 1, premis 2, hasilnya outputnya kesimpulan. Sama di representasi logika kita ini pun harus bisa nggak ada masalah, ada pernyataan 1 misalnya ya kan, jika suhu di bawah 27 derajat ya kan, kondisi
iklim akan hujan, kondisi akan hujan misalnya kan, cuaca akan turun hujan misalnya. Oh, jika 27, lebih dari 27 suhu akan panas misalnya kan. Nah, jadi outputnya apa, kesimpulannya apa? Nah, itu. Jadi statement-statement ini pun harus paham juga ya. Ada semantik ya, ini agak susah bahasanya ya, karena berupa fakta nanti. Ada sintek, ada proses pengambilan inferensi. Nanti kita belajar seperti ini. Proses pengambilan inferensi ya. Nah, logika preposisi ada and, or, not, implikasi dan equivalensi ya. Ini dari si premis-premis ini nanti. Ya. Jika premis 1 ya kan, maka premis 2 kesimpulannya apa? Jika premis 1 maka premis 2 apa hasilnya, atau or apa and apa not ya kan. Nah, seperti itu. Logika predikat ya, representasi fakta dalam bentuk well form formula. Nah, ini dia. Ilustrasi representasi pengetahuan secara logik. Nah, kamu bisa lihat Helder adalah anjing misalnya. Fakta tersebut dapat direpresentasikan secara logika, yaitu anjing buka kurung Helder. Ya, jadi ini faktanya ya. Jadi jenisnya Helder ya kan. Nah, kemudian kita juga dapat mempresentasikan secara logik ya fakta lain yang bahwa semua anjing mempunyai ekor. Nah, ini seperti ini ya. Kemudian mempunyai ekor. Ya, kemudian secara deduktif dari mekanisme logik ini bisa kita dapat representasi baru ya. Ini kamu bisa lihat ya. Nah, jadi udah tahu ya hasilnya. Ya, kemudian ini contohnya ya. Contoh kasus representasi pengetahuan. Ya. Dari silsilah keluarga ini Hari, Agus, Budi, Ani ya, Ria, Ita, Rudi ya. Ini contohnya representasi pengetahuan ya. Jadi kita buat itu tadi penalaran tadi harus jelas ya. Ya, yang mungkin si Hari ini kakeknya ya, ini Agus ya anaknya. Ya, berarti ayahnya Budi sama Ani, kemudian si cucu ini Ria, Ita dan Rudi ya. Jadi seperti ini. Ya. Oke. Nah, ini di penjelasannya. Ya, oh ini dia penjelasannya. Anak laki ya, Kak kurung Hari Agus dibaca sebagai anak laki-laki dari Hari Agus ya kan. Hari Agus yang dibaca anak laki-laki dari Hari adalah Agus kan. Ya, dari Hari anak laki-laki Agus Budi, ini baca kayak mana. Ini ada tugasnya setelah ini nih. Biasanya seperti itu. Ya, anak perempuan ya, anak perempuan ya, anak perempuan ya, anak perempuan ya, Ani anak perempuan dari Agus, Ria anak perempuan dari Budi, Ita anak perempuan dari Budi ya. Kemudian Rudi anak laki dari Ani. Nah, seperti itu. Oke. Kita dapat menggunakan kalimat apapun sebagai predikat ya. Di situ ada predikat, buka kurung argumen, koma argumen ya. Ini dalam bentuk notasi. Nah, di sini jelas ya bahwasanya anak perempuan Agus ya kan, anak perempuan P sama dengan anak perempuan dari Agus ya. Jadi jelas ya. Misalnya hasilnya adalah P sama dengan Ani yang menandakan bahwa Ani adalah perempuan dari Agus ya. Jadi logiknya seperti ini. Nah, ini ya query ya, ada query lain ya. Kemudian situ ada ya AL ya, anak laki dari UT, kemudian Budi anak laki dari P ya, anak perempuan apa nih? Ya, D anak perempuan dari P untuk menanyakan saudara perempuan dari Budi ya. Nah, seperti ini ya logikanya. Ya. Di sini berarti kan OT Hari, Agus Ani, AL Agus Budi Rudi ya. Hasilnya P sama dengan Agus. Nah, ini kalau kita implementasikan dalam bentuk ya query. Ini bisa kita baca
Nah, di sini kita dapat menambahkan hubungan antara knowledge, misalnya antara anak laki-laki dan anak perempuan di extend ya menjadi hubungan orang tua. Ya, misalnya di sini kan anak laki-laki ya, ini ada C anak laki-laki dari P. Ya, misalnya contoh ya orang tua ya kan, orang tua ya P ya orang ya Budi ya hasilnya P Agus. Berarti kalau hasilnya P Agus ya berarti kan ya kan jelas di sini ya. Oke. Oke, oh ini banyak latihan nih. Ya. Oke, kita cek dulu ya. Nah, ini mengembangkan hubungan secara rekursif ya. Ini cara rekursif. Jadi ada turunan ya. Ya, TR turunan dari OT, kemudian OT orang tua dari TR ya. Ya, OT ya kan? Ya kan? Orang tua dari TR. Ya, TR turunan OT ya kan? Nah, kemudian anak turunan, ini banyak kali nih. Udah ke bawah semua nih. Nah, jadi fakta di atas dapat diekspresikan dengan proses rekursif sebagai berikut, ya. Ini, ya kan? Nah, hasilnya anak baru turunan orang tua TRP turunan OTP, ya OTP. Oke, ini masih belum jelas di sini. Nah, ini contohnya lah. Dalam sebuah organisasi perusahaan terdapat tri sebagai berikut. Nah, ini suruh ngapain nih? Ada Adi, Burhan, Barun, Bisrin, Pari, Para, Perdi. Nah, ya. Kemudian di sini dijawab ya. Dari tri tersebut kita dapat membaca Burhan adalah bawahan langsung dari Adi. Nah, ini dari maksud dari tri-nya ya, organisasi perusahaan. Sebaliknya Adi adalah atasan langsung. Nah, ini dia atasan langsung ya. Dari Burhan, Pari, dan Para adalah anak buah dari Barun. Sementara Pari dan Para, Barun, Perdi, Bisrin, secara keseluruhan anak buah dari Burhan. Ya, dengan menggunakan sintak dalam bahasa prolog ya, buatlah representasi ya pengetahuan dari fakta tersebut. Ya. Dengan menggunakan sintak dari definisi bawaan ya. Langsung di atas terjemahkan untuk atasan langsung. Bagaimana kita membuat pernyataan siapa bawahan langsung dari Burhan dengan menggunakan deskripsi secara rekursif, buatlah sintak untuk mempresentasikan anak buah dari Burhan. Nah, jadi dari pohon keluarga di bawah ini ya, tuliskan suatu program dalam bahasa prolog yang menyatakan predikat anak perempuan ya, laki-laki, kemudian dari predikat ini buatlah relasi orang tua, saudara laki-laki, saudara perempuan, paman, bibi, kakek, nenek, sepupu. Nah, oke. Jadi kita diminta untuk melakukan bahasa prolog seperti ini ya. Oke, seperti ini. Oke. Ya. Ini query sederhana yang tadi. Nah, di sini dengan menggunakan deskripsi secara rekursif. Nah, ini minta. Buatlah sintak untuk mempresentasikan fakta anak buah ya, fakta anak buah. Nah, jadi contohnya seperti ini. Ya. Jadi kita jelaskan ya. Nah, ini bisa kamu baca dulu. Ya. Kita lihat sampai mana soal itu. Nah, di sini ada predikat anak dari pohon keluarga. Ini yang kasusnya keluarga, tadi kasusnya perusahaan ya. Kemudian ya di sini diminta predikat anak, selain itu didefinisikan juga untuk predikat laki, perempuan, dan menikah. Ya. Kemudian dari predikat ini buatlah relasi orang tua, kakek, nenek, saudara, ipar.
dari relasi anak, buatlah deskripsi secara rekursif untuk nenek moyang. Buatlah pertanyaan siapa ipar dari Imas. Nanti baru ketahuan siapa iparnya dari Imas. Kalau kita menggunakan teknik rekursif tadi. Nah, seperti itu. Nah, ini kan udah ada jalurnya nih. Ada pembacaannya dari atas ke bawah. Ya mungkin sih kalau dari ininya sebenarnya kita bisa lihat ya. Dari relasi anak, buatlah deskripsi secara rekursif untuk nenek moyang. Dari nenek moyang kan udah bisa kita lihat itu. Ya, ini siapa di atas ya udah pasti ya. Ya, ini lambangnya merit, ini anak yang bawah. Ya, jadi kalau misalnya Rudi sama Asia ini merit, ya hasil anaknya adalah Roy. Ya, Roy kemudian menikah dengan Uun, ya hasilnya Ali dan Imas. Ya, kemudian mereka menikah si Imas sama Budi, ya kemudian hasil Jaya, kemudian Nuni dan Ali hasilnya Siti dan Sukri. Nah, kalau dari kita lihat ini ya udah pasti ya nenek moyangnya ini kita buat ya. Kemudian kalau orang tua ya, orang tua kakek nenek saudara ipar ya. Kalau dibilang orang tua ya sudah pasti ya, ini dia ya, orang tua ya, Nuni, Ali, Imas, dia orang tua dia. Kalau kakek nenek si Roy dan Uun ya. Ya, kemudian ini saudara-saudara ipar ya, seberang-seberangan berarti antara Siti, Sukri dan Jaya ya, antara Ali dan Budi ya. Ali Budi. Ya, antara Ali Budi, Imas Nuni itu saudara ipar. Ya, saudara ipar. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat juga orang tua udah ini nih ya, Nuni Ali dan Imas Budi, kemudian tadi kakek nenek Roy Uun, kalau nenek moyang Rudi Asia. Nah, kemudian buatlah pertanyaan siapa ipar dari Imas. Di sini kan kita lihat dari apa ya? Dari apa ini ya, struktur ini. Kita kan bisa lihat secara logika siapa ipar dari Imas. Ipar dari Imas itu nggak mungkin si Ali. Ali kan saudara kandungnya. Udah pasti si Nuni ya. Ini udah terjawab. Kalau yang seperti ini saya rasa gampang. Ya nanti bisa kamu apakan ya. Tinggal cara representatifnya. Representatifnya menggunakan dia permintaannya apa di sini. Ada nggak dia diminta suruh secara rekursif nggak? Nah itu ya. Di sini bisa secara logika yang menyatakan predikat. Oh nggak ada ini secara rekursif ya. Ya, oh ini ada nih. Buatlah deskripsi, ya kan? Secara rekursif untuk nenek moyang. Nah, ini ada. Kalau secara rekursif berarti kamu harus pelajarin lagi mengenai tadi mengembangkan hubungan secara rekursif ya untuk mendapatkan nenek moyang. Nah, tapi kalau dari logik kita udah pasti yang di atas itu adalah nenek moyang. Ya. Mana tadi nenek moyang tadi? Ah, ini dia. Ya, Rudi dan si Asia. Nah, oke. Jadi ini sebenarnya soal ini gampang nomor 3. Ya. Kemudian nomor 4, rubahlah fakta-fakta. Mana tadi? Nomor 4. Rubahlah fakta-fakta di bawah ini ke dalam bentuk predikat kalkulus. Ini ya ribet nih ya. Menggunakan hubungan meninggal apa nih? Seks, mengenal, membenci korban pembunuh. Lalu dengan menggunakan metode inferensi tentukan siapa pembunuh dalam kasus ini. Nah, ini agak apa juga nih, agak ribet ya. Jadi nanti kamu kerjakan aja di nomor 3 ya. Nomor 3 ini yang tadi saya udah perjelas. Nah, ini tugas kalian yang untuk pertama ya. Dalam artian latihan lah, ini kamu kerjain ya di rumah. Ya, nomor 3 aja ya. Karena nomor 1 2 ini mungkin nanti kamu susah menalarnya. Ya. Di nomor 3 aja kerjain. Mungkin sampai sini ada yang mau tanya kira-kira? Ya. Ini saya kirim nomor 3 aja nih kamu kerjain, ini saya kirim ya. Ada yang mau ditanya kira-kira?
Pak, saya ingin bertanya. Apa itu? Untuk pengumpulannya itu di mana ya, Pak? Di lewat via email atau di grup Oh, WA? di LSIS. Nanti saya upload. Ini hari saya upload. Ya, nanti saya belum tahu. Kemarin tuh saya cek di LSIS belum ada apanya. POM kita belum ada kemarin itu ya. Ini coba saya cek lagi. Nanti saya bilang LSIS, rupanya nggak ada juga ya. Karena kemarin saya mau ngisi materi prakteknya juga sekalian. Ya, prakteknya sekalian juga. Tapi praktek nanti nunggu masuk ke logika apa ini? Logika semantic network frame. Oh, jauh kali masihan ya. Logika Paji pertemuan 10 jauh kali, nanti nggak terkejar ngodingnya. Nanti kita lompatkan aja lah minggu depan masuk Paji aja minggu depan ya. Masuk teorinya dulu minggu depan, baru pertemuan keempat kita masuk ke codingnya. Ya, ini saya cek dulu ya. Nanti LSIS saya bilang. Nanti kerjakan yang orang tua aja ya. Karena menurut saya itu lebih mudah untuk menalarkan. Nampaknya belum ada nih belum ada kecerdasan buatan. Mata kuliah yang nggak ada pula dimasukkan interaksi manusia dan komputer ya. Saya nggak ada masuk mata kuliah itu. Begini aja lah, kirim aja melalui email. Sebenarnya melalui email ini terlalu berantakan nih, kadang-kadang. Tapi nanti kirim aja ke email, nanti saya kirim emailnya ke WAG ya. Karena ini kita tengok aja di e-learning ya. Nah ini kan nggak ada ini nama kecerdasan buatan sini ya. Ya kan? Yang ada manusia dan komputer. Ya ini nggak nyambung ini. Ini kelasnya kelas kalian nih. Nampak? Nggak nampak ya? Besar ya? Iya, Pak. Itu salah judulnya. Ya nanti saya apalah WA orang apanya. Nah ini seharusnya kita masuk POM di sini. Ini kok interaksi manusia dan komputer. Nah, ini seharusnya ini kecerdasan buatan. Nah itu makanya belum saya input punya kalian. Nah nanti kirim aja lewat email ya. Kirim aja lewat email, nanti emailnya saya kirimkan. Ya. Oke, sampai sini ada yang ditanya mengenai apa ini? Untuk tugas lah, untuk tugasnya ya, untuk tugasnya kira-kira. Memang makanya bingung kalau misalnya kalian nggak ada basic, kalian ngambil judul sistem pakar, SPK, itu pun harus ada basicnya ya ini penalaran, ya representatifnya kayak mana. Nah seperti itu, ya jadi ini jelas ya, yang nanti ini bisa kamu lihat predikat anak, satu predikat laki ya perempuan dan menikah, kemudian dari predikat ini buatlah relasi orang tua, kakek, nenek, saudara dan ipar, nah, relasinya ya. Dari relasi anak-anak buatlah deskripsi secara rekursif ya, buatlah pertanyaan siapa ipar dari Imas. Nah ini jadi jelas, yang ini aja nomor 3 ya. Kalau tidak ada diaktifkan kamera biar kita foto ya untuk absensi ya. Minggu depan kita masuk Paji terus ya, dasar-dasar Paji biar nanti kita masuk ke program ya di pertemuan keempat ya. Mulai tugas program, karena program tuh kalau nggak salah 8 kali pertemuan atau 7 kali pertemuan ya, sambil bahas teori ya, sambil kita mengerjakan programnya ya, mengerjakan program untuk tugas project akhir untuk mata kuliah ini. Oke. Ya, kalian baca-baca lagi bahannya ya. Kalau beli buku kan mahal ya. Buku mahal itu. Kusuma Dewi, buku komputer itu yang mahal-mahal ya, bukan orang hukum aja. Komputer pun mahal-mahal bukunya. Ya, 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Saya simpan dulu. Ya, info terbaru sih kata gubernur kalau PPKM-nya turun ke 3 bisa masuk katanya.
katanya diizinkan masuk. Ya, anak sekolah kan udah mulai masuk juga. Impunya. Ya, moga-moga turun lagi ya kasusnya, biar kasus COVID-nya turun, biar cepat masuk. Saya rasa masuk. Saya bakalan, kalau udah ada instruksi gubernur resmi, pasti kita masuk ya. Karena dosen pun online udah datang ke kampus ya untuk percobaan 3 minggu pertama. Ya. Mahasiswa bimbingan pun udah bisa lah jumpa. Ya. Mungkinan sidang pun tatap muka ke depan. Temuan 2. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Saya sudahin ya perkuliahan kita hari ini. Nanti kalau misalnya kamu nggak tahu, tanya aja di WAG ya. Nah, untuk bahasa pemrogramannya nanti saya kirim WA lewat link downloadnya, nanti bisa kamu download atau kamu cari yang bagus lah ya kan. Tapi rencana kita menggunakan Visual Studio ya, Visual Studio. Nah, jadi Visual Studio berapapun nggak masalah karena ini nggak tersimpan ke dalam database. Codingnya hanya di basisnya ke aja ya, ke script aja ya. Jadi dia nggak kesimpan ke database. Oke ya, kita sudahin. Saya terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Yang Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.